balik lagi di KLC Podcast. Yeay. Di episode kali ini kita ada Jifren Ina. Indonesia. Ya, Jifren Indonesia. Halo. Hai semuanya. Jadi mereka ini Halo kakak. Mereka ini ngeklaim bahwa mereka ini Jifren ya, tapi versi Indonesia gitu. Nama fanbase-nya kebetulan. Jadi dengan kata lain mereka ini adalah buddy dari Indonesia. Yeay. Oke. Di Indonesia ada cuma segini doang. Iya. Banyak. Perwakilan kali ya. Perwakilan, oke. Oh ini kayak yang tim besarnya aja ya, tim intinya berarti ya. Gedung. Tim inti tuh kayak bola. Oke nih, pertama-tama ini pada sehat kan ya semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang positif nggak? Belum. Waduh. Enggak ada, jangan sampai. Positif apa? Nggak ada Kalau duit. dites nggak tahu. Ya kalau dites nggak tahu. Kalau dites nggak tahu. Jangan lah ya. Sejauh ini negatif. Semoga masih Positif pada sehat ya mencintainya semuanya. gitu. Aduh. Fair. Kan fair. Semoga masih pada sehat semuanya ya. Yoi. Amin. Stay safe di rumah aja, jangan Oke. kemana-mana. Bye-bye. Bye-bye. Kok babai? Ini kata-katanya kayak yang mau beres. Nah, ini kayak ini aja. Masukan dari senior ke junior. Apa sih? Apaan? Masuk. Oke nih, perkenalan dulu nih buat kalian Jifren Ina dari satu teman-teman deh. Siapa aja nih namanya? Boleh Siapa nih? dari tukang chat time deh yang aneh nih. Gimana? Tukang cat. Namanya Halo. terus asal kota. Halo, perkenalkan, nama gua Ferdi, gua asal Depok. Oke, halo Ferdi. Halo Depok. Hai. Halo Depok. Depok Pride. Halo, aku Julia, asalnya Jakarta. Hai Oke, Kak Jakarta. Julia. Halo Kak Halo. Halo. Halo, aku Kia dari Bekasi. Hai. Halo. 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 Iya. Jawab yang Hey, satunya. Jab satunya Halo, nih. aku Disa dari Depok. Hai. Halo bisa. Hai, Depok. Dari Depok. Depok ada 2 Halo, aku Dimas dari Bogor. Oke, halo Dimas. Dimas. Halo, Halo, Om. Bogor. Halo, Bogor. Halo. Om lo? Halo, Om lo? Om. Om lo? Halo Om. Halo, Halo, Om. Om. Sepuh. Halo, aku Raffi dari Jakarta. Halo, Raffi. Hai. Halo Raffi. Halo Raffi. Tapi kayak Halo. bocah. Mang Ne. Bang deh. Maknain ya. Next, Nah terakhir. Samsung Mobile. Samsung Mobile dong. Samsung mobil. Halo Yang orang gua itu tulisannya. Alfa dari Bandung. Weh, Hai Oke. Alfa. Halo, Kak. Halo. Indomaret. Namanya Alfa. akhirnya ketemu di sini. Halo, Bucin udah Una. semua berarti ya. Bucin Una. Ya. Bucin Ini Sawon. lebih ke Jifren Jawa berarti ya ini ya. Jawa. Keren Jawa. Jabodetabek. Enggak ya? Jabodetabek. Sama Bandung. Jabodetabek plus Bandung. Jawa Barat. Ini udah Jawa kayak Barat azan lah. nih. Azan. Kenapa? Azan buat Jabodetabek Dan sekitarnya. Oke. Oh. sekitarnya. Oke. Oke. Cerita efek speaker nih error, maaf ya. Iya. Tolong ceritakan nih awal mula terbentuknya Jifren Ina nih kenapa sih? Gimana dan kenapa? Bagaimana gitu? Silakan Jul. Mungkin ada dari ketidaksengajaan dari kalian berdua. Terbentuknya itu Boleh, siapa? Ini sesepuh kita. sebenarnya aku Ibu. bukan owner gitu, cuman aku salah satu admin dari tahun 2015. Itu terbentuknya ya dari debut, terus aku gabung sekitar sebelum comeback Megustas tuh. Jangan sedih Kak Jul. Wah, kok sedih ya? Sedih banget. Sedih banget. Mengenang Kan masa-masa. comeback mengenang. Nah, ya. Gitu. Terus? Habis itu sebelum masuk Jifren Indonesia ini aku kayak iseng bikin Twitter gitu kan, GFRD Ina gitu. Nah, diajakin sama admin sebelum aku yang di Jifren Indonesia ini, mau nggak gabung
biar fanbase di Indonesia tuh nggak kepecah-pecah gitu. Jadi aku masuk GFT deh sampai sekarang. Oh, oke. Jadi awalnya dari Julie bikin fanbase sendiri, terus akhirnya digabungin sama fanbase yang lain ya, body-body yang lain. Akhirnya biar semua jadi nyatu, jadi gede, jadinya bikin masuk jadi Gfriend Ina gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi masih ada ketemu nggak kayak fanbase yang di luar Gfriend Ina yang belum gabung sama kalian? Kan kita ada Gfriend Project ID sih, itu gabungan buat kayak misalnya project kayak Gfriend tahun kemarin kesini kan sampai 4 kali. Terus kita bikin project konser juga melalui fanbase Gfriend Project ID itu. Oh, jadi secara nggak langsung berarti body Indonesia itu semuanya udah terstruktur lah ya, semuanya di Gfriend Ina gitu ya? Iya, di Gfriend Project ID itu terstruktur. Oke. Kyo, mungkin ada pertanyaan lain? Itu tuh jadi si member Gfriend Ina tuh berarti banyak banget dong ya, karena kan kayak seluruh Ina gitu. Gimana ya? Bisa. Ya. Bisa. Terakhir dengar sih Lumayan ada banyak. 14.000 ya? 14 juta orang. Wadaw. Waduh. Banyak oke. Banyak banget. Banyak banget. betul. Biasanya kegiatan yang biasa kalian lakuin nih apa sih? Terakhir deh kalian bikin proyek apa? Terakhir bikin kalau buat yang event ketemu gitu kita gathering Januari kemarin. Gathering apa tuh? Dalam rangka apa? Dalam rangka Ulang tahun. NFG Friend. Anniversary Gfriend. NFG Friend. Iya. Anniversary kalian. Anniversary Gfriend-nya. Gfriend-nya. Iya, anniversary. Biasa kalau ngumpul gitu di mana tuh? Siapa yang memprakarsainya? Dan biasa ngumpulnya tuh kayak di depan Indomaret kah? Indomaret. Di depan Alfa. Enggak dong. Biasa gue pernah tuh dulu kayak ngumpul-ngumpul dulu fans anak band gitu lah, adalah dua zaman SMA. Gue tuh kalau misalkan ngumpul-ngumpul gitu ya lu tahu sendiri lah ya, kalau low budget kan di depan Indomaret aja. Kopi darat Oh, gitu. Kopdaran ya? Kopdaran. Kan di mana aja kan, yang penting kita ngobrolnya tentang satu frekuensi gitu. Iya nggak sih? Yoi. Nah, biasa kalian kalau di Marina kumpulnya suka di mana? Di Di Discord. balai RW, Kak. Di Discord. Pandai. Kira di pos ronda. Iya. Kan ini milenial, kita udah teknologi mainnya. Oh, Wadaw. Jadi di Discord. online ya, online. Kumpul online. Sih di tempat-tempat yang kita udah atur sih. Lo kalau misalkan ngadain project kan kayak gitu, kegiatan ya yang kalian lakuin itu yang dari luar kota gitu, luar pulau datang juga nggak atau gimana? Ada yang datang kayak Kemarin Suka ada yang datang. Palembang, terus Makassar gitu. tim projectnya banyak yang dari luar kota juga, jadi mereka ya datang sekalian nonton juga. Lebih pas konser ya. Pas Iya, konser pas tuh konser. yang pengorbanan Ada. anjay. Kayak kalau project yang paling besar gitu yang menurut kalian yang paling nguras energi terus nguras biaya itu apa tuh? Konser. Project konser. Konser sampai Waktu di kapan Kayak tuh? Jepang. kayak banner gitu gitu. Konser. Emang kenapa ceritain dong? Sound effect. Ceritain. Aduh, ya Allah itu. sok-sok. Ya Kokas, Allah. Sound Kokas. Iya, yang kan Kokas itu. kemarin Gogo Gfriend tuh di Kokas kan. Terus kita salah satu project itu ngasih hand banner berapa ya total? Berapa dia? 1.300-an. 1.300-an. Itu Mantap. kita nenteng-nenteng pakai kardus, mungkin dikiranya mau jualan kali ya. Soalnya terus kayak diusir-usir gitu, akhirnya kita Ya. bagiin di KFC Ini bawah. PC disita. Disita. Iya, Pada disita. disita-sitain. Disita-sitain. Itu mereka- Dikiranya jualan Dikiranya soalnya. jualan. Soalnya kan mereka emang sengaja. kalau gitu kali izin. Hmm. Karena kita juga udah izin sih sama pihak promotornya, udah ngobrol segala macem. Cuman namanya pas hari H itu banyak juga kan, bukan kita doang yang mau bagi-bagi gitu. Jadi dikiranya ada yang mau jualan lah apalah, jadi diusir-usirin, disita-sita gitu. Gue curiga ini security-nya juga dia body sebenarnya. Iya. Dia pengen punya sebenarnya. Dia pengen tapi malu. Cuma nggak dibagi. Ada bahan ya. Gue
Gue penasaran nih sebenarnya. Ini di antara kalian ada nggak sih yang kemarin yang ada woyo-woyo yang Woyo woyo. Woyo woyo. Woyo dong. Pension Mana, Ea. Oh ya, vacation. Natural aja. Vacation itu natural sih. Keluar tapi sendiri. itu Rame-rame. idenya dulunya ada ide itu dari siapa sih? Dari Eh, kalian atau Itu idenya Cosmos. Itu ada ceritanya sih dulu waktu Gfriend 2018 kan ada datang ke Indo juga ke City Camp ya. City Camp. Terus bawain lagu Vacation. Kebetulan yang orang yang mulai itu deket aku duduknya kan. Dia mulai ya udah ikutan, akhirnya keturutan sampai sekarang. Keturutan sampai ke berikutnya. Tapi gokil loh gue. Jogetnya sih. Oh oke. Ya, Buat di gue EA. gokil aja sampai ada di sampai si Gfriend-nya juga kaget kan dengar kayak gitu kan. Iya. Iya. Sampai diulang-ulang. Cuma ada di Indonesia loh, keren. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau boleh jujur itu yang Ea itu nyambung sama iramanya. Iya, iya. Pas. Pas. Itu lagu dibuat untuk Pas bagi jadinya Indonesia kayak Ya, berjalan vacation. aja gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau kalian perhatiin semua lagu K-pop juga kalau di EA-in pasti masuk. Iya. Cuman timingnya, cuman yang pas mana aja itu yang nggak harus dipilih. Tergantung sih. Tapi keren sih, sampai di notice sama si Gfriend-nya tuh. Gokil. Viral kan? Viral waktu itu. Iya. Hore. Iya. Proud. Oke, kita Tapi masuk Shopee nih. juga sih, makasih Shopee. Shopee ya. Shopee. Iya, iya. Makasih Shopee juga. Shopee. Shopee. Gibran tuh kayak sering banget ya ke Indo. Ini nggak disponsorin. Tahun kemarin 4 kali. Iya, makanya Ya. sering banget ke Indo. Enggak, emang udah tahu bakal corona 2020, 2019. Iya. Puasin. Udah kayak dipredik gitu ya. Iya, dipredik. Oh iya dong. Karena ada NH Sometime Traveler. Ya. Waduh. Konspirasi apa ini? Ada teori-teori di MV kayaknya nih. Inspirasi. Oke, kita masuk nih ya. Kita langsung bahas ke Uri Gfriend. Apa sih yang bikin kalian suka sama Gfriend-nya? Kenapa sampai suka banget gitu sama Gfriend? Boleh? Julia deh. Kalau aku awal ngeliatnya karena suka dance-nya sih, abis itu dari lagu-lagunya, dari membernya. Kalau dari aku sendiri emang suka ngeliat kalian yang power, energi gitu. Yang sharp gitu ya. Berarti sukanya dari Megusta's tuh. Blast beat dong. Blast beat dong. Blast beat. Susah banget dance-nya. Pak Dimas? Kalau Gfriend-nya kebetulan emang tahu dari debut tapi belum ngikutin gara-gara waktu itu masih kuliah, masih terlalu sibuk. Terus pas 2017 iseng lihat perform MGT-nya mereka kepincut sama satu member. Siapa? Kepincut Umji waktu itu. Umji. Dede gemes. Setelah melihat Umji langsung ya memutuskan membuatkan tekad buat masuk ke Badi. Ya. Oke. Pokoknya gue Badi setelah lihat Lanjut. yang lainnya. Alfi. Oh, Saya gua maneh. pakai Sunda aja deh. Ya gini aja. Ulah. Pakai Korea. Saya tidak paham. Nggak bisa tuh. Yang pertama sih dari dance-nya Gustas tuh lihat kok sinkron banget gitu. Sebelumnya kan pasti suka SNSD, cuman pas lihat Gfriend gak sesinkron Gfriend gitu. Itu yang pertama nyangkut. Terus ngelihat NH juga kan makin kepincut, kekunci, udah nggak bisa lepas. Ke lockdown ya? Digembok, kuncinya dibuang gitu udah. Terkunci oleh Enha. Terkunci mati berarti ya sama NH ya. Mati. Wadaw. Lanjut. Kakak tukang modus nah. Tukang modus tuh. Kalau aku sih dari ini awalnya tuh dari Running Man, dari Yerin Chicken Dance. Iya tahu. Nah dari situ tuh kayak mengenal tuh siapa sih, akhirnya ternyata dari Gfriend gitu, akhirnya suka sama mereka gitu.
Suka Yerin gitu. Unha, Unha. kebetulan. Semuanya dia mah. Kita lihat Yerin ya. Jadinya sukanya sama Unha gimana? Suka sama Unha. Terus udah Raffi. Kalau boleh jujur waktu itu pas SMP ada masalah sama anak cowok. Oke. Akhirnya pas sama anak cewek dikasih lihat, "Pi, nih lihat ada Gfriend." Terus aku lihat tuh. Oh, itu cakep ya, tuh suaranya bagus. Nah, akhirnya aku kepincut sama Yuju. Jeruk Yuju. Tapi hubungannya apa nih sama berantem sama cowok? Iya. Iya nih. Hubungannya apa nih? Different yang misalnya. Gimana ya? Kalau versi. soalnya kan kayak ada lah masalahnya. Jadi aku main sama anak cewek terus. Jadi dikasih lihat. Iya. Kalau Kia. Yang lainnya. Kia. Iya. Aku rada Password. Lu aku white coffee. Ya, 2 juta rupiah. Ntar KOC ada hadiahnya kok. Hadiahnya photocard aja. Wih. Photocard Kagema. Photocard Kagema. Lumayan. Gak laku kalau dijual itu. Buat di lock screen nanti. Gimana tuh? Ya. Kalau aku dari Megustas tuh, tapi ya belum tahu kayak gabung-gabung fanbase gitu sih. Cuma pas lihat Gfriend itu tukeran lagu sama Twice. Gfriend nyanyi tahu. terus Twice nyanyi Megustas tuh kan. Aku pertama tahunya Twice. Aku tanya tahu Twice gitu. Terus pas Twice nyanyi lagu Megustas tuh kayak, oh ini lagu Twice enak ya. Ternyata pas dicari-cari ternyata itu lagunya Gfriend. Jadinya aku pindah. Jadinya sukanya Gfriend. Ada selera. Saya Twice itu. Kamu selingkuh ya? Selingkuh. Jadi suka sama lagunya apa? Suka sama Gfriend-nya nih? Suka lagunya, terus pas lihat Gfriend-nya suka juga soalnya pas lagi Megustas tuh kan akhirnya nyari-nyari. Terus pas bikin suka bangetnya tuh pas yang video Megustas tuh jatuh-jatuh itu loh. Itu kan viral banget kan. Aku kayak wow keren banget mereka jatuh terus bisa berdiri lagi gitu loh. Profesional banget ya. Terowongan. Jadi kayak kalau Disa? Kalau aku suka lagu-lagunya. Terus jadi kepoin Gfriend-nya deh. Awal tahu lagunya itu pas klip yang Megustas tuh yang itu loh yang tadi disebut kayak Iya. Sama dong. Kebanyakan Megustas tuh ya. Megustas tuh sih bener-bener. Terus makin suka pas comeback Raffi deh. Soalnya lagunya Iya. Comeback yang sekarang juga enak kok. Iya. Enak semua. Sekarang makin enak malah lagunya. Kayak lagu-lagu anim gak sih? Ya, betul. Sekarang udah mulai dewasa lagi, udah mulai kayak bikin teori-teori gitu gak sih? Iya. Capek banget itu teorinya. Karena masuk dikit gitu ya, apa? Jadi Enggak sih, teori. Sebelum dikit juga udah teori sih. Oh ya. Iya. Biasnya tuh aku belum tahu bias kalian masing-masing. Tadi ada yang nyebutin, tapi ya sebutin aja. Dimas biasa siapa Dimas? Yuju Umji. Kajul. Yerin. Biarin. Terus? Raffi. Yuju Umji. Ikut-ikut lu, Pi. Mana ada. Adis Disa, panggilnya Disa. Panggilnya Disa, nggak apa-apa sih. Biasa Sawon. Adis juga sama kan? Iya, nama juga. Biasa Sawon. Sawon Marepa. Ya. Apa? Kenapa? Aduh, salah lagu tuh. Cakep banget Sawon rambut hitam. Iya, aku lebih suka Sawon rambut pirang. Rambut cakep sih. Rambut pirang tuh lebih cakep. Iya. Mantap banget Sawon rambut Kayak pirang. ratu masih kalau pirang tuh. Lanjut. Kayak bule. Ini kayak mbak Hollywood. Lagi rame jidat tapi lagi rame jidat ya. Latina. Sawon tuh Jidat- rambut. Jidat tetap Yuju terbaik. Jidat Iyalah. Sawon. Jidat Yuju Jidat terbaik. Jidat tetap Yuju. Jeruk Yuju terbaik. Yuju sih aku juga setuju sama si Yuju. Paling lucu jidatnya. Jidatnya doang. Sama suaranya. Enggak. Teriakannya. Pokoknya lucu banget dah. Halus. Lucu banget. Suaranya lucu banget. Oke, nah Oke, tadi kan udah nih oke. bias kalian udah nih. Nah,
tadi ya sefanatik apa gitu kalian sama Gfriend? Kan kalian udah suka tuh dari tadi ada yang dari Glassbeat, ada dari Medustastu. Nah, hal-hal se-fanboy apa sih, se-fangirl apa yang pernah kalian lakuin demi Gfriend gitu, kayak yang paling maksimal yang pernah kalian lakuin itu apa gitu? Dari Dimas. Waduh. Ya, tadi mas. Dari Sultan dulu nih, Sultan alfa lah, kok Sultan alfa lah. Enggak lah kok gua. misalkan Gua kagak ada Sultan. Misalkan besok ada ujian tapi malah mikirin fansnya Gfriend besok apa gitu. Ya. Kayak gitu dong. Saking suka sama Gfriend ya, kayak gitu kan? Malah ngapalin Gfriend ya. Iya, malah ngafalin Fansnya. Boleh deh, Bapak Dimas. Paling kalau aku seidenya paling saking excitednya dulu pas kalau mereka mau pas ke sini paling nggak bisa tidur baru jam 3 bangun lagi subuh. Istiqoroh langsung ya. Iya. Habis itu mana ya waktu 2018 itu baru sembuh habis DBD. Oh aduh. Kasihan. UWS. Udah dulu. Udah lewat, Jul. Lewat ya. Itu 2018, Jul. Sampai gak bisa tidur gitu gara-gara mau ketemu Gfriend, mikirin aduh besok aku mau ketemu Uci, ketemu Yuju gitu, jadi gak bisa tidur gitu. Ya kayak gitu kurang lebih. Excited. Kayak mau disidang aja ya sama mereka. Iya kayak mau disidang. Ngakak. Nah, ketemu enggak gitu. Tapi sampai high touch. Belum sih. Oh, belum. Semoga Kasihan. next time. Ini tes tos sama gue nih bekas. Ya gak gitu Pak, gak gitu. Ya. Begitu. Apa aja itu. Begitu caranya. Makan nasi goreng. Bapak Alfa gimana Bapak Alfa? Oh kok gue kajul dulu. Lu dulu lah, lu ditunjuk lu dulu dong. Kajul. Ladies first. Ladies first ya udah. Kajul. Apa ya? Paling waktu itu ya nabung di album, terus nonton konser sih. Alhamdulillahnya setiap mereka kesini bisa nonton. Amin. Iya. Alhamdulillah. Setiap comeback beli gitu albumnya. Iya sih, jujur nggak semua beli sih malah. Seininya aja. Kadang kalau terlalu fanatik kan. Setiap skincare-nya dipakai kalau cewek ya. Ya tuh. Kebagi ya skincare sama beli album. Iya. Kan sering itu Gfriend tuh. Skincare mah Ferdi juga pakai. Ferdi. Kenapa? Ya kan, Tiap hari nggak sih? Selebon beli bulu kan Per, aku lu Per. Kan pakai masker Ferdi. Masker Glowing gimana gitu ya. Cuma ada NH-nya doang. Pokoknya ada Gfriend-nya dah. Ya gitu dah. Oh, lanjut. Bapak Alfa ya? Oh gua. Iya mana ya Pak Buru? Boleh. Kalau aku sih yes. Enggak. Kalau aku sih kan aku tuh bukan orang kaya ya. Jadi aku tuh kerja keras buat ngumpulin nonton di konser gitu sampai bisa high touch sama NH itu suatu mimpi yang terkabulkan. Rasanya gimana? High touch sama NH rasanya gimana? Ya nggak NH doang sih, cuman semuanya kan waktu itu. Iya. Oh iya, cuman GG. Itu gimana kamu deg-degan nggak? Keringetan gitu kayak Sakti Islur. Ini pas beres konser langsung dilaminating tangan. Nggak mandi 2 minggu. Biar bekas udah nempel gitu. Kalau makan pakai tangan kiri ya. Wangi nggak? Kalau makan juga pakai tangan kiri ya. Iya. Kalau fanatik lain sih yang penting apa sih yang satu yang gue notice dari Gfriend tuh musiknya sih yang gue suka. Beda aja dari girl group yang lain gitu. Terus perjuangannya gitu. Gua lihat kan tuh di belakang lu kan ada alat musik nih. Pernah nggak cover Gfriend gitu kali lu? Alfa? Pernah. Sering dia. Sering. Pernah lah dia mah. Oke, ini dia video cuplikannya Alfa. Sip. Cerita. Lanjut. Ibu Julia Ulfa. Kan udah tadi. Udah. Apa kabar, sehat?
Lanjut Kak Kia. Apa? Kaki ya. Kia, silakan Kia. Kia. Hal fanatik yang pernah dilakukan Apa ya? katanya. Aku nggak fanatik orangnya soalnya asik. Asik. Tapi Biasa-biasa. Jangan berlebihan ya. Enggak sih sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya bukan fanatik sih, kayak aku nonton awal-awal kayak Celebon, Shopee gitu, aku nggak punya teman. Jadi itu Shopee effort kan kita menurut udah aku. kenalan. Iya, tapi menurut aku itu sebuah effort, kayak aku sendirian datang, terus aku baru cari temen di sana gitu loh. Kayak Wah gila Celebon sih ya. udah. Celebon. Celebon aku nonton dari Celebon. lantai 3, aku nonton dari lantai 3, terus ngeliatnya kepalanya doang, kulit kepalanya mereka doang. Kulit kepala dong. Iya, aku bisa ngeliat kayak ketombenya Una, nggak ada tapi. Iya. Kenapa jadinya ketombe? Kenapa nggak kutunya aja sekalian? Iya kan, itu Celebon kan gila banget yang di bawah, kayak nggak mungkin nih aku bisa mampus kejepit di bawah, ya udah aku ke atas. Itu lautan manusia banget sih, Celebon. Iya, aku lihatnya kepalanya doang, ya udahlah ya gitu. Oh di lantai 3. Kia di lantai 3. Aku di lantai 3, di atas mereka banget tuh, bener-bener kelihatannya kepala gitu, kepala joget-joget. Kepala joget-joget. Kalau joget-joget. Ya kasihan kalau di lantai 1 gila parah lah, jangan sampai deket Iya, banget. banyak Itu yang sampai kayak gua. lantai Sampai kayak satu gua. chaos banget. parah sih. Gua korban lensa aja. Dan selalu kenapa? Jatuh, keinjak-injak. Ya Ya, Allah. Kalian pernah ini nggak kalau kayak fan gitu kan kalian pasti suka pada main Instagram dong ya? Iya dong. Pernah nggak kayak apa ya, kayak saking ngefannya kayak nge-spam Instastory gitu sampai Enggak. Oh, enggak sih. Oh gue pernah, gue pas ulang tahun, tanya aja Kak Jule. Iya, itu dia. Ini untuk Neo Karin. Sampai ke Dian Sastro. Dian Sastro. Dian Sastro. Itu gimana tuh? Apa boleh diceritain? Gimana? Maksudnya kok Ya lu yang kata lu Instastory sampai titik-titik gitu loh, Pak. Oh iya, kalau orang kan takut ya kalau misalkan dia tahu suka K-pop gitu, malu sama teman-temannya gitu. Walaupun teman-temannya di luar K-pop, kalau gue mah ya gue suka ini, ya tunjukin aja gitu. Iya, selama gak ngerugiin orang ya. Iya. Iya benar. Itu aja sih. Kalau Gimana? nggak suka blok aja gitu ya. Hah? Benar. Kalau nggak suka silakan unfollow. Ini gue aja. Enggak sih, kalau body mah positif sih semuanya. Positif apa nih? Bisa baik gara-gara nge-spam Jol di unfollow bah gitu. Dia aku gitu. Emang lu pernah Kyo? Ya followers turun wae juga ada. Aduh ini story-nya banyak banget cina BTS lagi gitu. K-pop lagi bisa. Masa Joy Bandung di unfollow itu? Wadaw. Nah, makanya. Ya sekarang juga teman gue juga sampai ada yang mungkin emang pertemanan di Instagramnya kan mungkin ada yang bukan non K-pop, ada yang K-pop ya. Iya. Dia sampai bikin itu dong, sampai bikin yang itu yang per K-popan, yang non Ya menghindari sih kayak gitu biasanya. K-pop tuh sampai dibiarin aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan Iya, aku pernah gitu. Segmennya beda-beda. Sebenarnya ya kalau misalkan kalian suka dan senang ngelakuin hal itu ya keluarin aja gitu, selama itu nggak ngerugiin orang juga kan si netizen juga bisa milih. Maksudnya kalau misalkan mereka nggak suka ya tinggal di skip aja gitu kan. Iya Nggak sih? Lagian nonton K-pop lebih mahal dari nonton DWP men. Nah eta pisan. Aduh. Tiket nonton Gfriend bisa 3 hari nonton DWP. Oke. Boleh buat para netizen DWP kalau mau silahkan. Waduh. Siapa tahu DWP mau ngundang Gfriend kan? Waduh. Ya kan sambil mabok kan nonton Gfriend asik. Wadaw. Itu gimana? Amer ya. Amer. Orang tua. Amer. Kakak tuh lanjut tadi. Tukang chat time tak kumaha. Kamu gimana? Fanatik apa? Tukang chat time. Oh, fanatik. Ngefans. Tukang chat time kalau nonton konser dia pakai chat time bukan pakai Amer. Wadaw. Ya paling album lah ya. Cuma album ya.
Tukang Tapi sate albumnya Mas ada, Sultan. Jepang-Jepangnya lagi. Enggak, cuma Korea doang. Jepang mahal. Apa album Jepang? Album Jepang mahal, enggak Oh, cuma iya? beli album Korea doang. Beda Oh, aku harganya. belum tahu. Ini udah semua ya? Belum. Siapa? Itu Bisa Raffi belum? belum, Disa Sama belum. Raffi belum. Aku. Siapa? Iya, Disa. Kak, Eh, Disa boleh duluan, Disa Kak. dulu, Kak Disa dulu. Kalau aku waktu itu yang abis KCT Camp 2018 itu besoknya ada kuliah pagi terus aku skip gara-gara masih di Jakarta. Wah, Sebenarnya kuliahnya di Bandung. Terus Oh. nggak keburu gitu lah. Jangan sampai kuliah mengganggu Gfriend ya. Iya dong. Buset. Balik dong. Kuat Disa. Iya dong. Kuat. Tapi lulus waktu itu. Itu aja sih. Lulus. Kita kuliah nggak? Alhamdulillah. Lulus berkat Gfriend gitu ya. Kalau Raffi, Kalau aku itu ya, itu beli albumnya sama itunya. Sama alhamdulillahnya selama Jifren ke Jakarta ini aku selalu datang, bisa hadir gitu. Udah sih itu doang. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Kalau Gfriend tuh pernah ini nggak sih Kak, kayak main ke Indonesia tapi bukan buat ini, kayak buat main doang gitu, tapi di Sawon. Pernah. Belum. Yerin. yang Biarin tapi Yerin di makan. Bali. Bali ya? Di Bali. Ya, Bali ya. Bali. pernah ada yang ini nggak? Pernah ada yang nyusulin nggak sampai ke sana? Waduh. Waduh. Enggak sih. enggak Kali dia orang Bali baru. Gak semaniak itu sih. Terus Nggak kalian bisa ada aja nggak ya. sih? Enggak sih, soalnya kan mereka sering kesini. Iya. Kalian kan Jifren tuh sering nggak cuma di kesini. Indo ya. Iya. Gfriend kan konsernya nggak cuma di Indo, di Iya. luar negeri juga ada. Kalian pernah nggak kayak sampai ngikutin konsernya di mana gitu? Kalau teman ada, Teman ada. Teman Kalau paling. kitanya Kalau Ya, diri dulu. sendiri tidak mampu. yang di sini udah alhamdulillah bisa nonton. Sini udah nonton udah senang banget dah. Iya sih. Itu Badi-Badi Banget. Sultan. Badi-badi Sultan. Ya, itu baru. Kita mah badi selir. Pasti selir. Ingat banget dulu kalau konser K-pop tuh di Indonesia jarang banget kalau balik Iya. beberapa Iya. tahun yang lalu. Sekarang tuh udah sering banget gitu. ya karena emang Jadinya- tahunnya juga sih kayak Iya. karena naik-naiknya juga. Jadinya dan Indonesia pun udah sering dilihat, mungkin karena penjualannya banyak kali ya di Indonesia, jadi mereka juga pada mau ke Indonesia karena ya lumayan menghasilkan dan fansnya Netizennya juga banyak. gokil-gokil. Nexa juga makin menaik. Fans K-pop. Nah kan tadi udah tuh kalian sefanatik itu ya ke Gfriend. Nah salah satu pertanyaan gue, punya nggak barang-barang yang menyangkut Gfriend gitu? Kayak Yang lightstick paling mahal. nyala, yang paling mahal. Paling mahal. Dari kalian deh masing-masing barang berbau Gfriend apa yang paling berharga deh menurut kalian yang kalian punya? Lightstick. Like stick. Lightstick ya. paling. Ini. Udah itu aja. Itu ya. Itu punya Gevi dong. itu bersih. GGG. Merch Project ID itu. Paling iya sih, paling lightstick, album. Lightstick, album, photocard. Ya, itu photocard. Photocard. Gitu-gitu sih. Karena Koleksi lightstick foto. paling mahal. Pada koleksi photocard enggak? Ada. Photocard ada. Photocard ada. Official. Official. Iya, official. Waduh, mantap. Ini kan kalian udah lama nih ya kan suka Gfriend kan? Kayak Iya. pasti kalian ngikutin kan? Kayak pasti punya kan masing-masing kayak lagu favorit atau MV favorit apa gitu. Oh iya. Iya. Ada. Iya. Apa? Dimulai dari siapa ini? Aku nggak tahu, bingung. Dimas. Gue terus. Bisa. Ya Allah. Apa nih lagu favorit? Apa MV favorit? Lagu favorit sih aku sukanya Time for the Moon Night. Itu nggak tahu, keren aja MV-nya. Bagus aja semuanya. Aduh, menangis. Jangan tadi lagi guys, bisa menangis. Bisa jaga nangis. Enggak kok. Sedih. Sedih bisa. Lagi motong Bisa bawang nangis ya, mulu Bang. ya. Motong. Terhura.
Next. Kajul. Kalau aku suka MV sama konsep fingertip. Ya tuh Unha pertama rambut pendek ya. Iya. Iya. Dam, fingertip. Si Unha rambut pendek itu yang bukan bukan si apa itu? Pertamanya Velera cuy. Oh iya. Selera dong. Tapi si Unha mulai kesini emang makin bahaya ya. Kalau dulu tuh kayak Wah, Bahaya. Kayak gimana nih? Bahaya. Nah, dulu juga Bahaya, bahaya. Gimana Konteksnya nih? Kalau gimana sekarang nih? gimana nih? Konteksnya gimana nih? aduh diserang gue nih. Kalau Jeffrey kan dulu kan kalau yang dulu awal-awal kan kayak masih anak kecil banget gitu kan. Innocent gitu ya. Innocent. Sekarang tuh buset dah auranya keluar semua. asik. Makin kesini pada makin cantik. Bukan lagi. Setuju. Pas mereka lepas seragam aja, pas seragam. Asik lepas seragam. Aduh, lepas seragam gimana, Kak? Pas seragam gimana? Udah lulus. Ngubah konsep, udah lulus. Udah lulus. Iya, konsepnya udah lulus. Dari seragam jadi Balenciaga ya. Jaga, oke. Oke. Dari seragam jadi Hype beast, jadi ada hype beast. Yang lain? Next. Kalau aku MV sama konsep favorit itu Summer Rain. Love Whisper. Ih, Raffi kok sama? Ih, pelin-pelan nih Raffi nih. Love Whisper. Katanya Raffi mau nyanyiin Love Whisper coba. Iya, Coba Fi. sih. Enggak, Raffi mau ngedance. Love Whisper. Ya, aduh, boleh. gak ikut. Raffi dinyanyiin. Kamu ngedance ya, kita nyanyi. Raffi bisa high note-nya Yuju kan yang 3 itu tuh. Raffi bisa high note windy dia. Waduh. Wah, Raffi bisa Eclipse Mode Heart bintang 3 ya. Wah, itu. Waduh. Eclipse level Nomis. hard. Serem. Gimana, Vi? gimana Fi? Ayo Pi, coba Pi. Nggak bisa. Enggak, berarti Love Whisper ya? Love Whisper ya? Ibu Kia, boleh gimana? Ibu Sama Kia. tahu, aku suka lagunya Summer Rain, tapi MV-nya aku paling suka Love Whisper. Soalnya seger gitu loh, ada danau. Dia pun bikin danau. Aduh, Gitu, seger. Danau Bikin danau Kolam. buatan. Terus pas ngedance di bagian danaunya tuh, coba perhatiin rambutnya kayak rada-rada basah-basah gitu, seger banget. Aduh, basah-basah gitu. Aduh, Aduh, basah-basah seger kan? Musim hujan. Iya, musim hujan. Musim. Kena air danau. Air danau mereka habis jatuh kali ya. Oh, beda dari langit jatuh. Iya. Itu kayak apa tuh Iya. namanya? Dekat Karut. Kok Udah jahat? dari air terjun pengantin. Pengantin. Film setan dong, Kak. Bener sih, film setan. Film setan tahu, setan mesum. Yang lainnya cepet-cepet Apa cari lagi? tato. Tukang chat time Chat belum? time. Tukang chat time. Oh, Tukang Chat Time. Kalau aku tuh lagu yang favorit My Body. Yang My Body. My Body. That's right. Ah, Touch my body. Beda grup. Bukan. bukan. My body. Itu mah kalau My misalkan Body. kalau ada mau ordernya sis. Hah? Sis time. Gimana? Ya. Kurang ya. Ketawa nggak ya? Oke. Itu mah yang buat selfie itu loh. Tahu sih. Enggak. Tak itu. Ordernya. Ada yang lain Udah ya? yang belum jawab. Kurang gua. Alfa tuh belum. Oh ini Om Dims, Om Dimas. Oh, Dims. Aku kalau lagu Windy. Windy. Ya. Bisa mau nyanyi Disa. Kalau Enggak. Oh, Disa mau nyanyi. Enggak. Oh, kalau Boleh enggak apa-apa. kalau MV aku suka Sunny Summer. Aduh, gerah ya. Gerah refreshing Udah soalnya. summer juga sekarang. Iya. Apa masih hujan di sini? Pasti ya. Udah haredang di sini mah haredang. Haredang. Bogor ge haredang atuh. Yang lain. Lanjut. Udah, Kajul ya. Kajul udah ya? Udah. Sip. Apa dulu udah? Tapi Rapi udah, semuanya udah. Tapi udah. Udah dong, Udah semua semua. kayaknya. Aku belum. Belum tuh Siapa? Oh, Oh, Alfa iya. Tacan. Alfa yang terlupakan. Kalau aku sih Crossroad. Kenapa? Pertama,
dia video klipnya nggak ada dance. Itu unik. Terus kedua musiknya tuh dari segi komposisi, aransemen dan segala tuh rumit banget. Nyanyi apa? Kalau bukan sekelas Gfriend yang nyanyiin tuh kayaknya nggak bakal bisa gitu. Kalau menurut gue itu spesialnya gitu. Ya, dalam banget ya. Dalam banget. Berat, kelasnya berat. Kenapa? Berat. Ini kelas sama Cindy kan kelas produser. Kenapa? Kelasnya udah beda, udah komposisi ya. Udah komposer. Harus gitu. Komposisi kayak makanan. Komposisi musiknya, aransemennya tuh Crossroad udah next level dari Sunrise lah. Bisa dibilang gitu. Lebih dewasa. Karena udah masuk big hit gak sih? Kalau kata gue gitu. Enggak semata-mata ini banyak statement yang karena big hit gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya dari Sunrise dan Time for the Moonlight juga musik Gfriend udah semi-klasikal gitu. Gitu. Iya sih, emang udah ke-upgrade. Sebenarnya kalau yang big hit tuh menurut gue yang Labirin. Kalau yang dan itu bukan Gfriend. Itu pure eksperimen Bang PD aja kalau menurut gua itu. Nah, itu bikin yang Labirin. Bang PD. Berarti pas mereka masuk ke Big Hit itu si komposernya juga mereka ganti ya? Enggak, sebenarnya literally masuk Big Hit tuh beda sama istilahnya artis masuk Big Hit gitu. Jadi kalau gue lihat source musik tuh tetap komposernya outsource. Oh, oke. Jadi kayak produser lepasan gitu. Kayak Fever kayak gitu kan produser luar. Maksudnya luar dari source musik kayak gitu. Oh, oke. Oke deh, berarti sekali aja nih gue tanya nih. Jadi tanggapan kalian ketika Gfriend masuk ke Big Hit gimana nih? Mungkin ada yang tahu kronologi awalnya? Kenapa sih mereka bisa merge sama Big Hit? Gitu. Karena punya temenan ya. Temenan gitu. Temenan CEO-nya. Udah sahib. Jadi skor musik itu gabung sama Big Hit. Jadi otomatis Gfriend under Big Hit. Begitu. Lama kan CEO. Tapi kalian senang nggak? Maksudnya Gfriend masuk ke Big Hit gitu. Kayak ada kecewaan kah? Senang. Karena sama BTS kah atau gimana gitu? Kalau aku sih bisa ke ininya sih, ke bisnisnya bisa lebih expand lagi ya. Pemasarannya. Pemasaran. Lebih bagus. Tapi kalau gua nggak salah denger tuh koreonya tuh banyak yang dibikin, ada beberapa yang dibikin sama koreografernya BTS bukan sih? Iya. Iya ada. Itu lagu apa ya? Lagu apa sih lupa gue juga ya, tapi ada. Bisa dipraktekkan seperti apa tariannya? Ya, kan? Raffi. Enggak, Bapak Alfa. Raffi udah siap banget. Kenapa saya? Karena Anda dancer. Raffi anak dance. Cover apa? Cover Gfriend. Tolonglah. Jadi Uju ya. Berarti semua pada senang-senang aja ya si Gfriend. Kalau gua dari senangnya positif aja sih. Boleh Kajul. Iya, maksudnya kita nanggepinnya positif aja. Selagi itu bagus buat kedua belah pihak kayak Big Hit sama Gfriend-nya ya why not. Oke. Tapi bukan berarti mereka ini ya, bukan berarti mereka ada kekurangan sesuatu ya, jadi mereka kayak masuk ke Big Hit kan, bukan ya? Bukan sih. Lagi kan ditarik, maksudnya dibeli gitu kan. Terus karakter Bang PD gitu sama si CEO-nya si Source Music siapa lupa? Sungjin. Ya itu istilahnya sama gitu, main story, istilahnya ada iya. Kan Gfriend tuh main story banget gitu. Dan si Bang PD juga gitu. Jadi masih satu visi gitu. Gue senangnya sih di situ. Gitu. Setiap MV-nya ada teori-teorinya. Iya, ada teori-teorinya gitu. Ceritanya jadi masih mantap. Sekonsep lah ya, emang Gfriend tuh kayak konsep-konsepnya kayak Big Hit gitu. Jadi terus masuk Big Hit ya udah.
Dan koreonya G-Friend juga yang bagus-bagus. Koreonya G-Friend sama Korea BTS tuh maksudnya kalau dari penglihatan aku sih yang suka dance-nya maksudnya G-Friend sama BTS tuh dance-nya sama-sama tegas gitu, sharp gitu, dan juga sinkron gitu. Dan Seventeen pun yang masuk juga dance-nya keren. Iya, juga dance-nya kayak gitu. Iya. Juga sih. Jadi yang ditarik tuh yang dance-nya emang yang super. Makanya dance. Gue sampai mikir ini apa maksudnya Big Hit mungkin ya mereka cari yang gimana ya? Dancer. Kasarnya yang bagus tapi sayang nih yang kurang diolah mungkin jadinya mungkin si Big Hit-nya bilang si Big Hit-nya mungkin berpikir kalau misalkan diurus sama mereka bisa lebih meledak lagi gitu si pemasarannya. Itu kali menurut gua ya. Iya sih. Cara manajemen ya. Cara manajemen. Kayak sayang nih talent emas gak kita olah lebih baik. Pemasarannya gak maksimal. Kurang diasah. Semoga ya nanti kita lihat aja nanti comeback mereka sama Big Hit apakah bakal lebih meledak lagi. Comeback lagi. Kalian tahu nggak ada bocoran comeback gak ini G-Friend? Iya, Juli. Ada. Itu bulan Juli. Juli ya? Bulan Juli. PO albumnya tanggal 22 ya? 22 ya? Ya, 22 sekarang. Udah keluar belum kayak konsepnya kayak gimana? Belum. Baru judulnya aja. Judul apa tuh? Song of the Siren. Siren Sungkar. Kalian juga excited nungguin. Penasaran sih. Aku juga jadi penasaran. Itu kayak banget karena katanya lanjutannya Labirin ya. Iya, tapi trilogi. Kayak alur ceritanya lagi kan alurnya kan udah cerita baru tuh. Cerita baru gitu. Gua sih curiga bakal dibikin kayak short movie lagi ya. Kalau bikin kan kayaknya bisa jadi konsep movie gitu. Apakah seperti Putri Duyung? Aku mau nanya. Boleh. Kalian lebih suka G-Friend waktu dulu diskon musik doang atau setelah sama Big Hit kalian jadi kayak gimana gitu, kayak lebih suka udah gabung sama Big Hit atau Skor gitu, kayak lebih mendukung mana gitu? Discord. Big Hit. Source musik masuknya. Source musik Iya maksudnya itu. Kalian tuh lebih kayak mendukung G-Friend di mana enggak sih? Ya, lebih ngedukung G-Friend di atau sama Big Hit gitu. Oh, enggak sih kalau aku tetap ya mau di source musik mau tetap sama Big Hit pun tetap dukung karena ya apapun keputusan mereka sebagai fans ya dukung aja. Ya kita fans selama positif ya. Selama itu positif. Promosinya jadi lebih gencar. Jadi lebih kenceng. Lebih meluas gitu. Senang nggak sih G-Friend kayak sama Big Hit gitu? Kalian? Senang aja. Senang sih. Selama mereka senang kita juga ikut senang. Tempat sekali. Nah, sekarang aku sih kalau misalnya pribadi sih biasa aja sih. Maksudnya G-Friend tanpa Big Hit juga udah bisa seperti itu gitu loh. Kan kita tahu prosesnya banget gitu. Iya. Dari label yang bukan siapa-siapa gitu kan. Bener ya. Adanya Big Hit tuh kayak memperluas gitu loh, Tebus uang dan segalanya gitu. Buat produksi gitu. Oke. Kayak kita lihat semoga comeback yang sekarang nggak jauh lebih keren ya daripada yang sebelumnya ya. Amin. Pasti keren sih tapi kayaknya kalau G-Friend ya nggak sih? Nah, sekarang gua penasaran tentang fanboyan kalian nih. Gue mau nanya kalau misalkan G-Friend pacaran nih confirm, apakah kalian senang atau nggak senang? Tidak. Senang aja sih ya, itu kan privasi mereka, kita juga nggak bisa ngatur-ngatur. Itu udah ranahnya pribadi mereka, jadi kita juga yang penting ya baik. Mereka kan juga manusia. Idol juga manusia. Pasti butuh cinta. Pasti butuh cinta. Idol punya hawa nafsu. Tulis. Make sense. Tadi saya dengar Bapak Alfa langsung silang ya? Iya, ada katanya. Kenapa itu? Kenapa tuh? Ya tidak aja, kan subjektif kan itu. Oke. Kan tidak.
Ya nggak idolnya nggak boleh kencan. Nggak boleh. Kan ujung-ujungnya nanti mereka bakal nikah segala macem. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti Alfa berarti lebih memilih tidak kurang belum kali ya, belum bisa menerima gitu kalau misalkan belum, istilahnya untuk saat ini belum lah. Belum bisa menerima. Berarti Tidak menerima kecuali dengan saya begitu. Kecuali Iya, dengan paling gitu. Cintaannya masih sangat meluap-luap nih, gue lihat-lihat nih si Alfa nih. Biasa aja sih, cuman belum sanggup. Oke. Kan aku posesif. Enggak gitu. Oke, nah member Gfriend kan pada punya Instagram nih. Terus kalian Ya. senang gak sih? Akhirnya Seneng banget. Aduh, itu seneng banget. Akhirnya pecah telur. Kita berterima kasih sama Corona, kan katanya alasannya gara-gara Corona. Mereka bosen. Mereka bosen. Jadi Corona terima kasih. Ada untungnya juga nih si Corona. Ada. Tapi belum semua atau udah semua sih waktu itu mah kan kayak baru. Udah semua. Juju sih paling terakhir sih. Juju terakhir ya tuh. Yang paling aktif siapa sih? Juju. Yang paling aktif? Juju. Paling aktif. Semuanya. Yang Yerin sih, Yerin yang paling aktif sama Joy. Sama Joy ya? Sama Joy. Beli sepatu ya? Sahabat bet. Nanti berarti comebacknya mereka tuh rambut ini ya, rambut pirang dong, Yerin sama Platinum blonde. Simbi merah. Oh, Simbi. Di Instagram mereka udah pada ini ya, ada sedikit bocoran ya dari gitu? Enggak warna-warna rambutnya. Iya, udah. Dari Weverse sih kita kan nggak cuma Instagram, ada Weverse. Kalau Weverse tuh kayak gimana sih? Gue belum ngerti deh. Kayak media sosial khusus Big Hit ya. Big Hit label. Khusus Big Hit label. Bikin kayak Instagram sendiri lah gitu. Yang ada gamenya bukan sih? Beda lagi. Fan cafe. Kemudian SSG. Weverse kayak lebih ke fan cafe-nya Big Hit gitu. Oke. Kalau fan cafe kan adanya di Berbaur Daun. dengan member. Ya, Never kan susah ya. Nah, ini yang versi universal Weverse tapi cuma punya Big Hit. Iya. Gitu. Terus menurut kalian perubahan member mana nih yang menurut kalian paling drastis gitu dari misalkan dari awal sampai sekarang? Menurut kalian yang wah anjir. Umji best. Umji no debat. Umji no debat. Umji no debat udah. Next. Umji parah. Dulu tuh kayak si Umji biasa aja nggak sih? Jujur kalau gue lihat ya si Umji belum puber. Tapi dari dulu pun dia tetap lucu. Ya dulu tuh kayak lucu bocah yang belum kenal. Dulu kayak bayi. Segala macem gitu. Bocah-bocah gembil. Iya. Efek rambut kali ya? Iya juga emang udah waktunya nutupin gitu. Udah waktunya cantik aja. Ini kalian lebih suka Eunha rambut pendek atau panjang? Pendek dong kalau. Pendek masih best. Pendek panjang bebas sih. Selama itu samarin. Selama itu ada. Eunha samarin itu the best itu. Eunha samarin itu the best. Lucu banget Eunha. Tergantikan. Kayak ngomong juga lucu banget gitu, kayak ya Allah gue pengen kayak udah gitu ngomong aja lucu gitu. Makanya beli masker Celebon. Oh siap. Ya itu. Kalau misalkan kalian berarti suka nontonnya dong variety show-nya mereka? Memoria kemarin. Iya terakhir Memoria. Menurut kalian yang paling beda di on stage sama di off stage siapa? On stage sama off stage. Emang beda ya? Nggak ada sih. Sinbi sih. Kayaknya. On stage sama off stage. Ada nggak? Siapa? Sama aja semua bobrok juga. Nggak ada bedanya mau on stage mau off stage. Orang di Shopee aja caur gitu asli sih. Caur. Yang paling bobrok nonton live, hah? Bobrok. Yang paling bobrok siapa? Sinbi pasti ada seorang yang mancing dulu. Sinbi. Biasa pasti ada seorang yang mancing dan kebanyakan Sinbi. Nanti baru yang lain kepancing gitu. Kayak Sawan baru kepancing gitu. Nyamber gitu. Iya nyamber gitu.
Oke. Tapi nah, Yuju sih paling diem ya, Yuju. Yuju paling diem ya. Yuju punya dunia sendiri. Dunia sendiri. Dia 4D. 4D. Dia apa sih? Goldarnya? Dia apa sih? Goldar. Goldar Yuju Kan tuh tuh banyaknya lupa. kalau nggak salah. Yang AB tuh Shinbi kalau nggak salah ya. Ya, Shinbi AB, Unji O, NHO, Yerin O. Mantap. Gak ada yang B gitu. Kenapa? Gak ada yang B gitu. Yang Saya B. Kok jadi? Ya. Lupa. Yang ditanya Jipren bukan Anda. Oh, kirain. Kalau B saya B.